Hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, kita sudah 10 hari gak jumpa. Kalian masih ingat gak sih aku pernah buat video tentang ini, tentang manusia purba, tapi yang masih part pertama, yaitu mengenai Meganthropus dengan Pithecanthropus. Nah, sekarang aku baru teringat kalau aku belum buat part 2-nya. Makanya video kali ini aku akan buat mengenai Homo sapiens, yaitu part keduanya di video aku manusia purba. Jadi untuk teman-teman jangan lupa kamu klik tombol subscribe-nya dulu dan bunyikan lonceng di sampingnya. Oke, selamat menonton. Nah teman-teman, sebelum kita bahas mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis Homo sapiensnya, di sini aku tampilkan dulu bagaimana gambaran dari Homo sapiens seperti ini. Jadi memang berbeda dengan Meganthropus, Paleojavanicus dengan Pithecanthropus. Oke, langsung saja teman-teman. Homo sapiens. Ciri-cirinya itu ada 5 di sini aku simpulkan. Yang pertama, tinggi tubuhnya 130 sampai 210 cm. Yang kedua, otaknya lebih berkembang dibanding dengan Meganthropus, Paleojavanicus dan Pithecanthropus. Kemudian teman-teman, yang ketiga, otot kunyahnya, gigi dan rahangnya sudah menyusut, jadi tidak sebesar dari Meganthropus ataupun Pithecanthropus. Yang keempat, tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Dan yang kelima, mempunyai ciri-ciri ras Mongoloid dan Austromelanozoid. Gitu ya, itu ciri-cirinya ya, coba kamu ingat. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu jenis-jenis ciri-ciri dari Homo sapiens, kita berlanjut kepada jenis-jenis Homo sapiensnya. Di sini jenis-jenis Homo sapiens ada 3 teman-teman. Yang pertama, Homo soloensis. Ini ditemukan oleh von Koenigswerd dan Weidenreich di tahun 1931 sampai 1934 di lembah Sungai Bengawan Solo. Makanya dikatakan sebagai Homo soloensis. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak berdasarkan volume otaknya dapat diketahui bahwa jenis ini merupakan manusia purba jenis Homo, bukan lagi manusia kera atau Pithecanthropus. Oke, jenis yang kedua dari Homo sapiens yaitu Homo wajakensis. Homo wajakensis ini ditemukan oleh B. de van Richthofen di tahun 1869 di daerah Wajak dekat Tulungagung. Manusia purba jenis ini sudah dapat membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Mereka juga telah mengenal cara memasak makanan. Homo wajakensis mempunyai tengkorak yang cukup besar dengan ukuran sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan berkisar antara 30 sampai 150 kg. Nah, untuk yang terakhir, Homo sapiens jenis yang terakhir yaitu Homo floresiensis. Di tahun 2003, peneliti dari Australia yang bernama Peter Brown dan Michael Morwood menemukan fosil manusia purba dari Leang Bua, Flores, Indonesia. Fosil yang diperkirakan berasal dari 90.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. Berbeda dengan fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Hal ini didasarkan pada ukuran fisiknya yang lebih kecil, tingginya itu sekitar 1 meter dan volume otaknya itu 380 cc dari Homo sapiens, dari jenis Homo sapiens tersendiri gitu ya. Oleh karena itu, kedua peneliti tersebut menganggap temuannya ini adalah temuan sebagai spesies yang baru. Nah, namun teman-teman, ada muncul bantahan dari peneliti kita yaitu Prof. Dr. Teguh Jakob. Ini dia orangnya. Coba kalian lihat dulu. Ini adalah Prof. Teguh Jakob. Dia adalah arkeolog. Ia berpendapat bahwa Homo floresiensis bukanlah spesies yang baru. Mereka adalah manusia modern atau Homo sapiens yang sama, namun menderita penyakit mikrosefali sehingga ukurannya itu menjadi kerdil atau kecil atau KT gitu ya. Namun ada bantahan lagi di tahun
di September 2007 ditemukan bukti baru yang menguatkan bahwa Homo floresiensis merupakan spesies yang baru. Hal tersebut didasarkan pada bentuk tulang pergelangan tangannya itu yang sama sekali berbeda dengan tulang pergelangan tangan Homo sapiens tersendiri. Jadi memang sejarah itu sifatnya itu berubah-ubah dengan banyaknya berkembangnya penelitian-penelitian di kemudian hari gitu ya. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas mengenai Homo sapiens, berarti manusia purba, manusia modern untuk manusia purba sendiri. Sekarang kita bahas mengenai para peneliti manusia purba yang khususnya ada di Indonesia. Manusia purba itu kan jenis manusia yang hidup di zaman purba, yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Jadi penemuan dan penelitian manusia purba di Indonesia itu diawali dengan penemuan sebuah tengkorak di daerah Wajak, Tulanggung, Jawa Timur oleh seorang Belanda yang bernama B.D. van Richthofen. Penemuan itu bersamaan dengan upaya menemukan marmer di daerah tersebut. Sejak penemuan itu, maka para ahli paleontropologi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, mengadakan penelitian di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa orang yang aku rangkum, ada 4 orang, orang-orang yang pernah meneliti di Indonesia khususnya mengenai manusia purba. Oke, yang pertama itu Agent Debus. Ini dianya. Wak Agent Debus. Yaitu adalah dia seorang dokter dalam Korps Kesehatan Tentara Belanda. Kedatangannya itu adalah melakukan penelitian lanjutan dengan mengenai kehidupan manusia purba di Indonesia. Dia ini, Wak Debus ini tertarik untuk meneliti ke Indonesia karena dengan adanya kiriman sebuah tengkorak manusia purba dari temannya yang bernama yang tadi B.D. van Richthofen di tahun 1889. Jadi kemudian uak-uak yang tadi si Agent Debus itu berhasil menemukan fosil tengkorak di tahun 1890. Kan dia datang nih ke Indonesia. Terus dia lakukan penelitian, kemudian dia dapat penemuan baru di tahun 1890 dekat desa Trinil, Jawa Timur. Fosil ini kemudian diberi nama Pithecanthropus erectus, manusia kera yang dapat berjalan tegak. Fosil ini diduga berusia lebih kurang 1 juta tahun. Dan penemuan Debus ini ternyata telah menggemparkan dunia ilmu pengetahuan di bidang paleontropologi, dan biologi. Kemudian teman-teman, peneliti selanjutnya selain Agent Debus ada juga namanya Terhar Opernot dan J.H.R. von Koningsvoort. Ketiga peneliti ini mengadakan penelitian di daerah Ngandong, Kabupaten Blora. Mereka berhasil menemukan 14 fosil manusia purba. Fosil-fosil ini lebih dikenal dengan Homo soloensis karena ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Sekitar tahun 1936 sampai 1941, von Koningsvoort menemukan fosil tulang rahang bawah yang berukuran sangat besar, sehingga para ahli memberi nama Meganthropus paleojavanicus dan diduga sama dengan Homo mojarkentensis. Selanjutnya ada namanya Cokro Handoyo dan Duifjes. Usaha penggalian dilakukan oleh Cokro Handoyo di bawah pimpinan Duifjes berhasil menemukan 2 fosil. Fosil ini ditemukan di desa Perning dekat Mojokerto dan Sangiran dekat Solo. Para ahli merasa kalau penemuan ini sangat penting karena diperkirakan berasal dari lapisan tanah yang sangat tertua, lebih kurang dari 2 juta tahun yang lalu, dan fosil tersebut diberi nama dengan Homo mojarkentensis. Dan teman-teman, untuk yang terakhir yaitu Prof. Dr. Teguh Jakob. Setelah Indonesia merdeka, penelitian tentang manusia purba itu dilanjutkan oleh para ahli dari Indonesia. Di antara itu adalah ada Prof. Dr. Teguh Jakob. Teguh Jakob mengadakan penelitian di desa Sangiran di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Dan penelitian ini berhasil menemukan 13 fosil. Dan fosil terakhir ditemukan di tahun 1973 di daerah Sambung Macan, Sragen. Jadi memang peneliti-peneliti kita memang juga hebat ya. Termasuk Teguh Jakob ini
peneliti Indonesia yang memiliki banyak keahlian terutama di bidang paleoantropologi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini karena sudah terlalu panjang menurut aku. Thank you so much sudah kalian tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.